Setelah menguat 2 hari kemarin, akhirnya IHSG kembali berbalik arah, walaupun masih moderat, kita lihat masih berada di level psikologis 7.300. Kalau tadi kita lihat dari segi sektoral, dari 11 sektor yang ada, pelemahan terjadi di sektor finansial yang melemah hampir 1%. Ada juga tadi di sektor kesehatan, di kisaran 0,2%. Mungkin langsung straightforward saja, apa yang terjadi di sektor finansial, mengapa terjadi pelemahan yang cukup dalam di sektor finansial hari ini? Ya sebenarnya sih secara sektoral nggak ada masalah ya sebenarnya, maksudnya apa sih yang mendorong sektor finance itu turun. Menurut saya memang ada aksi jual saja sih sementara, tapi Oke. sebenarnya kalau saya melihat nih saat ini justru investor retail itu bukan fokus terhadap emiten-emiten big caps ya, tapi ada salah satu emiten yang hari ini baru saja listing atau baru saja IPO nih, Safrina, yaitu PT kode emitennya AADI ya, Oke. anaknya usaha Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang Hmm. dimana di hari pertama listing nih ya, kan hari ini ARA ya 20% ya, itu tapi antrian transaksinya orang yang mau jual beli, tapi menurut saya ini pasti lebih banyak yang beli, itu sampai 5,3 juta lot, atau kalau kita rupiahkan transaksinya itu hingga 3,5 triliun rupiah loh untuk di transaksi di AADI saja. Jadi menurut saya sekarang tuh di hari ini banyak investor retail yang justru mengalihkan dananya untuk antri di harga ARA dari IPO AADI. Karena kalau kita berkaca terhadap anak usahanya Adaro, sebelumnya kan ada ADMR ya saat itu yang sempat Ya. IPO. Nah itu kan arahnya hingga 8 hari beruntun. Jadi di sini investor retail tuh melihat tidak menutup kemungkinan bahwa AADI juga nantinya bisa arah setidaknya 6 hingga 8 hari beruntun. Oke, itu dari AADI ya. Yes. Jadi emang ada kenaikan yang disebabkan oleh saham ini. Iya, jadi transaksinya saya melihat transaksinya itu sekarang justru beralih ke AADI dibandingkan dengan saham-saham big caps, karena transaksinya hari ini volatile sekali di IPO AADI. Istilahnya terkunci arah, tapi transaksi antriannya itu hingga 3,5 triliun loh. Itu Oh, hanya di satu saham saja. Jadi menurut tapi saya sayangnya terkunci arah. iya, justru makanya sekarang investor retail itu banyak yang antri atau mengalihkan dananya untuk mendapatkan barang di AADI. Oke, sekarang saya juga ingin bertanya kepada Anda, apakah kira-kira sentimen mengenai hal ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG besok? Karena kalau saya melihat ini cukup volatile ya, pasti besok IPO ADI masih jadi rebutan ya, masih jadi Oke. arah lagi. Tapi kan mengingat besok kan juga akhir pekan ya, Mm-mm. yang biasanya memang tergantung Jumat berkah atau Jumat sebaliknya gitu ya. Tapi kalau saya melihat harusnya mungkin besok masih cukup volatile sekali ya ISG, dikarenakan pertama masih minim sentimen, besok itu hanya ada rilis data cadangan devisa saja di periode November. Kita ketahui periode Oktober sebelumnya kan cadangan devisa kita sempat naik ya 151,2 Betul. miliar US dollar. Harapannya kalau besok cadangan devisanya bisa naik lagi, ya mungkin bisa menjadi booster untuk ISG. Kemudian kan sebenarnya masih ada sentimen dari global ya, dimana kan kemarin pejabat The Fed itu memberi sinyal bahwa tidak menutup kemungkinan akan memangkas suku bunga pada 17 dan 18 Desember. Harusnya ini bisa menjadi sentimen yang baik hingga pekan depan, setidaknya hingga pemutusan kebijakan suku bunga di 17 hingga 18 Desember. Oke, melihat pergerakan IHSG yang begitu volatil, kita ingat di beberapa hari lalu sempat berada di level 7.000 di hari Senin, kita ingat. Dan sempat hari ya Senin. pelaku pasar ketar-ketir kok level support yang tercapai bisa serendah ini gitu ya. Memang secara fundamental itu level support dan resisten yang ideal untuk IHSG di berapa secara analisa teknikal Anda, Susi? Kalau untuk support yang paling terdekat yaitu di level 7.050. Level Oke. 7.050 untuk di resistennya kan saat ini closingnya kita berada di closing 7.313 7.313 ya. Untuk paling terdekat resistnya di 7.355. Tapi kalau saya melihat untuk balik lagi ke level 7.000-an itu ya, atau di bawah 7.100, menurut saya sih itu udah agak sulit ya, karena mengingat pekan depan udah banyak sentimen dari global, terutama ada Terus The Fed. ada ekspektasi window dressing. Betul, ada ekspektasi window dressing, biasanya Desember itu probabilitas penguatannya hingga 90%. Jadi menurut saya harusnya Desember ini bisa jadi Desember ceria lah untuk para investor. Jadi diharapkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan IHSG di Desember ini ya. Ya betul. Kira-kira akan finish di level berapa, Susi?
Kalau untuk di Desember mungkin nggak perlu jauh-jauh ya, karena kan mengingat kita juga masih minim sentimen dari dalam negeri, maksudnya data-data ekonomi kita kan belum cukup baik ya, tapi kita mengingat hanya ada penyambutan window dressing, kemungkinan ISG masih bisa menembus level 7.500 lah paling dekat. 7.500 Yes, di 7.500 akhir tahun ini. Di akhir Itu tahun. sudah dengan sentimen window dressing. Betul. Oke. Sektor-sektor apa saja yang kira-kira masih menarik untuk diperhatikan atau memiliki room for growth yang cukup baik sampai akhir tahun 2024? Ya pastinya pilih saja saham-saham yang kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya turun. Ya itu yang seperti Safrina sebutkan tadi, ada sektor perbankan ya. Secara kinerja kan masih cukup baik hingga periode Oktober. Tapi harga sahamnya turun. Jadi menurut saya koleksi saja saham-saham yang memiliki performa kinerja bagus, tapi harga sahamnya sedang turun. Kemudian sektor-sektor yang memang berkaitan atau melekat erat dengan pemangkasan suku bunga. Karena ketika The Fed nanti memangkas suku bunga, itu tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia juga ikut memangkas suku bunga. Karena mengingat inflasi kita juga kemarin kan sempat turun ya dari 1,7 jadi 1,55%. Jadi harusnya Bank Indonesia bisa mengambil keputusan, bisa memangkas suku bunga untuk bisa meningkatkan inflasi atau meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Jadi menurut saya sektor teknologi, perbankan, dan juga properti terutamanya 3 sektor yang berkaitan dengan pemangkasan suku bunga harusnya ini bisa terdorong di periode Desember ini. Oke, sekarang mungkin pergerakan rupiah. Kita juga melihat walaupun ada penguatan-penguatan tipis di hari ini, tapi memang rupiah itu tetap berada di level-level yang relatif cukup tinggi gitu ya. Susi di kisaran 15.800 sampai 15.900. Apa yang menyebabkan pergerakan rupiah tetap kurang lebih berada di zona yang cukup tinggi ini terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, sebenarnya seperhatikan nggak kalau misalkan ISG hijau biasanya rupiah melemah ya. Tapi kalau ISG melemah justru rupiah menguat seperti hari ini ya terjadi. Ini sudah berulang kali terjadi. Jadi kalau saya melihat memang level rupiah ini masih cukup tinggi ya di level 15.800 hingga 15.900. Memang salah satunya hari ini penguatannya didorong karena salah satunya indeks dolar turun dikarenakan ada sinyal ya bahwa nanti The Fed akan memangkas suku bunga sehingga menjadi kabar yang baik untuk mata uang lainnya dan dolar bisa melemah. Kemudian dari data yang terbaru ada laporan Economic Outlook dari Permata Institute for Economic Research atau PIR, yaitu memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia nih di tahun 2025 yang dimana banyak tantangan, ada PPN naik, kemudian BPJS naik, tapi justru diproyeksikan tumbuh di 5,15%. Jadi mungkin ini salah satunya bisa menjadi kabar yang baik ya bagi investor domestik maupun asing sehingga mendorong penguatan rupiah hari ini. Sentimen global, seperti masih belum jelasnya arah kebijakan dari Federal Reserve untuk apakah akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Ini juga sepertinya menjadi momok wait and see untuk para pelaku pasar domestik. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar mengantisipasi wait and see yang terjadi di global agar tetap bisa memiliki investasi yang cukup moncer walaupun wait and see di global juga masih nyata? Ya, kalau saya melihat pokoknya saham bagus turun, beli, saham jelek turun jangan beli. Itu adalah satu taktik untuk kita bisa memanfaatkan window dressing Desember, karena saya percaya sekali di Desember, sepanjang Desember ini kita bisa berada di level penguatan. Jadi menurut saya koleksi saja saham-saham yang memang kinerjanya bagus tapi harga sahamnya tapi tidak necessary blue chip. Oh, ini mau blue chip atau tidak blue chip ya? Berarti kan sebenarnya tidak necessary blue chip, tapi Anda bisa melihat fundamentalnya baik. Iya, berarti mau blue chip atau tidak menurut saya secara fundamentalnya baik. Dan menurut saya 3 sektor tadi yang memang berhubungan dengan pemangkasan suku bunga. Apalagi kan mengingat juga salah satunya kan properti kan tahun depan itu banyak subsidi ya, ada yang PPN DTP itu kan lanjut. Kemudian otomotif sebenarnya juga bisa menjadi hal menarik sih. Karena kan di tahun 2025 untuk pembelian kendaraan konvensional maupun hybrid maupun juga listrik itu digratiskan PPN ya tahun 2025. Jadi ini seharusnya bisa menjadi kabar baik juga untuk sektor otomotif.